Skizofrenia. Hidup tentang pasang surut luka dan kesembuhannya. Episode 1. Hancur. Setelah menghabiskan waktu cukup lama, akhirnya Farah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia yakin wanita usia 25 itu pun tak tahu menau soal yang baru saja terjadi. Sekarang tinggal bagaimana Regan mengambil sikap atas dampak yang mungkin menjadi luka tersendiri bagi Farah. Ia hanya tidak mau istrinya menjadi lebih menderita lagi dengan cobaan yang terjadi. Sudah menjadi tugas Regan sebagai malaikat pelindung mencoba melakukan yang terbaik agar tetap menjadi rumah bagi Farah berpulang. Ya Bu, Farahnya udah baikan. Tapi mau bagaimanapun mereka yang sudah berbuat harus dihukum. Imbuh Regan berbicara dengan seseorang dari balik telepon. Ya sudah, nanti Regan sampaikan ke Farah. Kalau begitu Regan matikan teleponnya ya Bu. Regan menjauhkan gagang telepon itu dari telinga, meletakkan ke tempatnya semula. Beberapa saat ia berbalik menatap istrinya yang sudah lelap di ranjang dengan beberapa luka lebam yang sudah diobati. Lelaki itu menghela nafas kasar, merasakan cemas, sedih, dan amarah yang menyatu. Ia kembali menatap lurus, melangkah maju menuju kamar mandi tanpa tujuan. Di dalam kamar mandi, ia tampak bersandar di dinding, lalu menatap sendu ke langit-langit dengan rasa bersalah sudah sepenuhnya menggores. Teriaknya sembari melabuhkan beberapa tinjuan ke dadanya sendiri. Ia juga menjatuhkan beberapa rintikan dari pelupuk matanya tanpa sadar. Merasa hampa untuk beberapa saat. Sakit itu yang dia rasakan. Hancur, seperti dikoyak hatinya secara perlahan. Ia meraih gayung di ember berukuran besar, kemudian meraup air dan mengguyur tubuhnya hingga membasahi sekujur badan. Ia merasa gagal, bahkan ketika sudah sejauh ini. Setelah sudah melewati banyak sekali cobaan berat. Ia menjatuhkan tubuhnya ke lantai, merenggut pilu sembari bersimpuh hampa. Ya Tuhan, 1000 orang bebas menyakiti aku, tapi jangan dengan Farahku. Episode 2. Semesta jahat. Langit malam kembali menerpa. Farah tidur cukup lama. Setelah bangun, sang suami menyuguhkan sepiring nasi dengan lauk pauk dan ditemani jus alpukat
kesukaan Farah. Laki-laki itu pergi duduk di tepi kasur, duduk berhadapan dengan Farah. "Makan dulu ya, biar kamu ada tenaga," titahnya tersenyum tipis. Berusaha menyembunyikan kedua matanya yang tampak bengkak dan tak mau hilang sejak kemarin. Namun bukannya mendapat sambutan baik ketika melihat Regandra. Farah justru memberikan tatapan sinis. Tatapannya begitu tegas, bahkan senyuman tak terlukis sedikit pun di wajahnya. Seolah-olah menatap dongkol pada Regan tanpa alasan. Farah, laki-laki itu heran. Apa yang salah darinya sehingga mendapat tatapan tidak mengenakan seperti itu? Namun berbeda dengan Farah. Laki-laki yang hangat dipanggil Mas Agung oleh Farah itu justru menatap sebaliknya. Ia tersenyum lebar dengan tatapan dalam tetap ia tunjukkan pada istrinya. Sontak Farah menghempas piring dari genggaman Regan dengan bebasnya. Makanan berhamburan, retakan piring berserakan. "Farah, apa yang salah sama kamu?" Suara Regan sedikit lantang, menegaskan betapa herannya ia kepada istrinya itu. Ia berniat baik, benar-benar tidak berniat meracuni atau bahkan menyakiti Farah. Tetapi entah apa yang salah pada Farah sehingga bersikap keterlaluan seperti ini. Regan pun bangkit dan bergegas memunguti kembali kekacauan yang diperbuat oleh istrinya. Sementara itu Farah ikut bangkit, mengambil pecahan piring berukuran telapak tangannya dan digenggamnya kuat-kuat. Bukan untuk membantu Regan membereskan kekacauan, tetapi untuk merobek kulitnya. Regan yang menyadari langsung menghampiri. "Farah, kamu mau ngapain?" Bagian paling runcing pada pecahan piring yang digenggam oleh Farah perlahan mendekati pergelangan, tepatnya nadi. Wanita itu hendak menusuk nadinya sendiri. Dengan sigap digagalkan oleh Regan. Tangkasnya dia menyambangi dan menggapai kedua lengan Farah. "Farah, kamu udah gila. Lepasin aku." Farah terisak, memberontak cukup hebat, berharap dilepaskan. "Farah, gak gini caranya," tekan Regan, berusaha keras menahan rontaan Farah padanya. "Aku udah gak pantas hidup," katanya yang masih terdengar sendu sedan, terus melawan, hingga berhasil melepaskan tautan lengan Regan dari tubuhnya. Keduanya saling berhadapan satu sama lain. Farah dengan tangisnya, sementara Regan tetap pada pendiriannya. "Kamu kenapa? Kenapa harus kayak gini? Semuanya kan bisa kita bicarain baik-baik. Kita selesaikan sama-sama," ujar Regan dengan cepat mendapat tungkasan. "Selesaikan apa? Apa yang perlu kita selesaikan? Bilang, Mas, bilang." "Selesaikan ini semua. Kamu tahu kan, kamu masih punya aku."
Lewat air mata yang jatuh, ia menjawab, "Kamu gak akan ngerti gimana jadi aku," balas Farah sekali lagi. "Aku bisa ngerti, cuma memang gak bisa secepat yang kamu mau. Aku juga butuh waktu buat nerima, Far. Tapi bukan berarti aku gak peduli." Timpal Regandra mencuatkan urat-urat di lehernya. Farah menyeka air mata, lalu melempar kasar kaca di genggamannya. Ia bersimpuh, seolah-olah merasa malu. Ia menutupi wajahnya menggunakan kedua telapak tangan dan kembali menderu dalam tekanan. Kenapa ini semua terjadi? Kenapa harus aku? Melihat begitu malangnya perempuan itu, Regan memeluk tubuh itu, menghirup aroma tubuh Farah. Sesekali memberikan kecupan pada pucuk kepala. "Maafkan aku yang salah. Harusnya aku ada di sana, jagain kamu dari bajingan-bajingan itu. Kenapa? Hanya bayangan kata itulah yang masih saja terombang-ambing di kepala Farah. Ia merasa tidak selayaknya mendapat perlakuan seperti ini, tetapi juga merasa bahwa dirinya pun perlu disalahkan. Ya, karena telah bertingkah bodoh. Meski tahu akan ada mimpi buruk yang datang pada malam itu, ia tidak mencoba untuk lebih cepat menghindarinya. Seandainya malam itu ia berpikir matang lebih cepat dan bergegas menghindari masalah, mungkin tidak akan berakhir seperti ini. Ia tidak perlu menyesali apa yang terjadi malam itu. Alih-alih mencoba bunuh diri seperti sekarang, semua akan berjalan dengan semestinya, normal tanpa bayangan tekanan. Namun alur tak semudah membalik tangan. Tak selamanya jalan menghadap lurus saja. Tikungan di depan mata, jatuh atau tidaknya, semua ada alasan.